Oke, Ustadz ulang dari sini. Karena untuk jam 8 nanti Ustadz ada perlu, jadi Ustadz rekam, nanti rekamannya Ustadz kirimkan ke anak putra, biar ikut belajar sama seperti kalian, ya. Oke, Ustadz buka lagi. Ustadz ulang sedikit ya. Baik. Al-kalimatu. Apa tadi artinya al-kalimatu? Kata. Bagus, kata. Kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi berapa? 3. 3. Bagus. Apa yang pertama tadi? Isim. Isim atau? Kata kerja. Kata benda. Jangan keliru dong. Isim kata? Benda. Benda, bagus. Yang kedua apa namanya? Fi'il. Fi'il. Apa itu fi'il? Kata kerja. Kata kerja. Yang terakhir apa namanya? Huruf. Al-harfu atau huruf. Bagus, Masya Allah. Baik, sampai sini. Kira-kira ada yang ditanyakan? Sudah paham belum? Insya Allah paham. Allah paham. Coba Ustadz ini close dikit. Ustadz tutup dulu ya. Sekarang Ustadz tanya satu. Mafaza, aktifkan mikrofonnya. Nah, al-kalimatu artinya apa, Mafaza? Ya. Ini sinyalnya mungkin ya. Baik, kita pindah ke yang lain dulu. Mafaza belum bisa jawab mungkin karena sinyalnya belum nyambung ya. Coba, siapa yang mau jawab angkat tangan? Maryam ya. Angkat tangannya boleh pakai yang di sini Maryam ya. Nah, Ustaz contohkan. Nah, boleh gini ya. Bisa kan ya? Ya. Nah, baik, silakan Maryam. Al-kalimatu apa artinya? Kata. Kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi berapa? 3. Yang pertama? Kata al-ismu, kata benda. Isim, kata benda. Terus? Al-fi'lu, kata kerja. Al-fi'lu, kata kerja. Terus? Al-harfu, huruf. Al-harfu, huruf. Masya Allah, barakallahu fiik. Pinter. Betul semuanya. Kita lanjut. Kalau memang sudah paham sampai sini, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ustaz buka. Assalamualaikum Ustaz Anton. Saya juga masih barusan gabung. Oh nggih. Siapa yang barusan gabung ini? Karena bukunya belum ada Ustaz. Oh nggih, enggak apa-apa. Sekarang lihat layar, saya belum pakai buku. Nggih, lihat layar karena di layar sudah ada slide-nya. Iya Ustaz. Oke. Baik. Tadi sudah kita bicara tentang al-kalimatu. Kata itu ada 3. Yang pertama isim, kata benda. Yang kedua fi'il, kata kerja. Yang ketiga huruf. Nah, sekarang Ustaz tanya, isim atau kata benda apa sih maksudnya? Kira-kira ada yang tahu apa enggak artinya? Artinya tahu enggak? Kata yang bisa dipakai benda. Gitu tak? Apa arti kata benda atau isim? Indonesia dulu deh. Nanti baru saya jelaskan bahasa Arabnya. Coba, menurut kalian kata benda itu apa sih? Silakan yang bisa jawab. Kata untuk suatu benda. Kata untuk suatu benda, bagus, Masya Allah. Kata untuk suatu benda. Benda itu berarti ada benda hidup, ada benda mati. Contoh benda hidup seperti manusia, hewan, itu semuanya benda kan? Isinya sesuatu yang bisa dilihat itu benda. Ya benda. Nah, ya. Betul tadi. Sesuatu yang bisa apa tadi? Siapa yang jawab tadi ya? Saya tidak lihat soalnya. Saya. Saya itu siapa? Di layar saya kelihatan ininya tuh. Maryam ya? Ya. Masya Allah, barakallahu fiik Maryam. Betul Maryam. Suatu kata yang menunjukkan suatu benda. Betul, boleh. Ada yang jawaban lain?
Kalau tidak ada coba dilihat. Apakah artinya sama? Masya Allah, betul ternyata kata Maryam. Kata yang menunjukkan suatu benda. Ciri-cirinya apa ya? Apa ciri-cirinya? Dalam bahasa Arab ya, ada kita bisa membedakan mana fiil, mana isim, mana benda. Kalau kita tahu ciri-cirinya. Ini dihafalkan ya, sampai kapanpun akan bermanfaat buat kalian. Sebenarnya ciri-cirinya ada 7. Ustaz cuma kasih ya cuma 4 lah, biar kalian paham sedikit tentang isim. Ya. Kata yang menunjukkan suatu benda. Sekarang ciri-cirinya apa? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu enggak? Ciri-ciri isim itu apa? Ada yang tahu ya? Belum tahu. Karena memang belum dibahas mungkin ya. Baik. Yang pertama ciri-cirinya ada tanwin di akhirnya. Baik fathah tanwin. Paham kan yang namanya tanwin? An, in. Nah, itu namanya tanwin. Ketika ada tanwin di akhirnya, maka dia disebut benda. Paham ya? Ketika ada tanwin di akhir katanya, maka dia disebut benda. Ciri yang kedua, ada alif lam di awalnya. Kalau tadi ada tanwin di akhirnya, itu ciri yang pertama. Atau ciri yang kedua bisa jadi tanwinnya tidak ada, tapi ada alif lam di awalnya. Paham ya? Tadi yang pertama ada tanwin. Kalau ternyata tidak ada tanwin, berarti cari ciri yang lain. Apa ciri yang lain? Ada alif lam di awalnya. Ada 2 sudah kita dapat ciri. Yang ketiga, bisa didahului huruf jar. Huruf jar itu seperti fi, ala, ila, an, min, itu namanya huruf jar. Kaf, lam itu huruf jar, ya. Kemudian bisa didahului huruf jar. Kalau ada kata setelah fi, misalnya fi, maka bisa dipastikan kata setelah fi itu adalah isim, betul. Baik, berikutnya bisa didahului ya nida atau ya panggilan, ya. Nanti Ustaz akan sebutkan contoh-contohnya seperti apa. Baik, Ustaz ulang sedikit. Arti dari kata isim apa tadi? Menunjukkan suatu kata yang menunjukkan suatu benda. Ciri-cirinya ada berapa? Minimal ada 4. Bukan semuanya harus ada loh ya, bukan. Tapi salah satu ada dari 4 ciri ini, maka itu disebut isim. Paham? Yang pertama ada tanwin di akhirnya. Baik domatain atau fatatain atau kasrotain. Pokoknya tanwin di belakangnya maka dia isim. Paham sampai sini? Yang kedua ada alif lam di awalnya. Kalau tadi tidak kelihatan ada tanwin, cari ciri yang lain. Oh ada alif lam, ini berarti isim. Yang ketiga, tidak ada tanwin, tidak ada alif lam, tapi ada huruf jar di depannya, seperti fi, min, ala, ila, dan sebagainya, maka dia juga isim. 3 tadi tidak ada, tapi yang ada ya nida, ya panggilan, maka juga isim. Contohnya seperti ini anak-anak yang solihah. Muhammadun kursiyun, ini namanya isim. Kenapa? Kenapa kok ini isim? Ada yang bisa jelaskan? Karena di belakangnya ada tanwin. Barakallahu fik ya Maryam. Betul, karena belakangnya ada tanwin. Muhammadun kursiyun. Kemudian apa lagi ya? Maktabun, mukayyifun,
kata-kata yang di belakangnya ada tanwin itu bisa dipastikan adalah isim. Paham sampai sini? Nama orang itu juga isim. Maryamu, misalnya Talita nanti meskipun tidak ada alif lamnya, tidak ada tanwinnya, tetap nama orang itu isim. Utsmanu, tidak ada tanwinnya, tetap yang nama orang itu isim. Paham ya? Nama hewan juga masuk isim. Dibun, ya, atau dajajatun, semuanya isim. Baik, contoh yang berikutnya. Al-maktabu al-qalamu. Ini isim apa bukan? Isim. Ya. Kenapa ini isim? Karena ada alif lam di awalnya. Betul Talita. Bukan belakangnya yang dilihat sekarang. Kalau belakangnya tadi yang pertama contohnya tanwin. Sekarang yang kedua ada alif lam di awalnya. Belakangnya ada alif lam. Tanwin apa bukan? Bukan ternyata. Tapi dumma. Paham sampai sini? Insya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Betul. Ada alif lam. Al-maktabu itu menunjukkan bahwa kata tersebut merupakan isim. Al-kursiyu, al-qalamu, al-mukayyifu, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh yang ketiga. Alal maktabi bil haqibati. Yang mana isim? Yang mana isim? Ingat, contoh yang ketiga bisa didahului huruf jar. Tadi Ustadz kasih contoh huruf jar itu contohnya adalah ala, fi. Maka kata yang datang setelah huruf jar itu disebut isim. Kalau seperti ini contohnya alal maktabi fil haqibati. Yang mana isim? Alal maktabi. Yang mana isimnya? Ala. Yang isimnya adalah yang ada alif lamnya dong. Al-maktabi. Ingat, anak-anakku yang solehat. Ciri yang ketiga, didahului oleh huruf jar. Ustaz tadi katakan ala sama dengan huruf jar. Fi sama dengan huruf jar. Maka kata yang datang setelahnya disebut apa? Isim. Kalau ini berarti mana isimnya? Alal maktabi. Mana isimnya? Maktabi. Al maktabi, betul. Fil haqibati. Mana isimnya? Al haqibat. Bagus, barakallahu fik. Anak-anakku yang soleha, semua kalian pinter. Ya, jangan hanya Maryam sama Talita yang jawab. Jangan malu ya. Ingat, ilmu itu tidak akan datang kepada orang yang malu dan orang yang sombong. La yanalal ilma al mustahi wal mustakbir. Ya, kata Rasulullah SAW, atau kama qala sallam, tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Jadi jangan pernah malu kalau untuk menuntut ilmu, ya. Apalagi tatap online, ya. Tidak kelihatan sama Ustadz nih. Yang kelihatan hanya layarnya Ustadz. Baik. Berikutnya bisa didahului ya nida. Ini contoh berikutnya. Nah, ya Muhammadu, ya Fatimatu. Saya tanya, yang namanya isim yang mana? Muhammadu. Masya Allah, barakallahu fiik. Mana lagi? Al-Fatimatu. Tidak ada alnya loh ya, tidak ada alnya. Perhatikan, fokus. Fatimatu. Sampai sini bisa dipahami?
Bisa. Baik. Insyaallah. Ustadz review lagi. Apa arti isim? Ustadz buka Kata deh. benda. Ustadz buka deh. Siapa yang bisa jawab? Biar tidak satu orang tok. Maryam sama Talita. Silakan angkat tangan. Nanti kalau dapat ada hadiahnya. Apa hadiahnya? Minta sama orang tua masing-masing. Ya. Silakan. Siapa yang mau jawab angkat tangan? Ustadz kasih contoh angkat tangan tapi jangan Ustadz suruh jawab ya. Silakan siapa yang mau jawab angkat tangan. Kalau tidak ada yang jawab berarti Ustadz tunjuk. 1, 2, 3. Kayisa. Jangan Maryam terus. Ya, nanti yang lainnya malah tidak jawab-jawab. Tapi Ustadz tutup ya. Kayisa sekarang jawab. Ustadz buka. Ustadz lebarkan. Isim apa artinya Kayisa? Kata, Ustadz bantu. Kata yang aktifkan mikrofonnya. Kata yang menunjukkan Suatu benda. suatu benda, betul. Ciri-cirinya apa saja Kayisa yang pertama? Gampangnya jangan diikuti semua, jangan dihafalkan. Yang penting ciri-cirinya yang kalian ambil kata kuncinya. Tanwin. Tuh. Ini saya kasih contoh yang pertama tanwin. Terus yang kedua apa Kayisa? Fokus lo ya, jangan lirik kanan lirik kiri lo ya Kayisa. Apa? Yang kedua? Alif. Alif lam. Alif lam. Yang ketiga? Didahului huruf Jar. huruf jar. Dan yang terakhir didahului huruf ya nida. Barakallahu fiik. Masya Allah. Baik. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa. Alhamdulillah. Kita lanjut ke slide berikutnya. Atau Ustadz ulang sejenak. Dari kata. Kata itu apa artinya tadi? Al-kalimatu. Al-kalimatu artinya? Kata. Kata. Kata dalam bahasa Arab ada berapa? 3. Ada 3 yang pertama. Isim. Isim, betul. Yang kedua? Fi'il. Fi'il, betul. Yang ketiga? Al-harfu. Al-harfu atau huruf. Masya Allah, barakallahu fikum. Kita mulai dari isim. Apa itu isim? Kata benda. Kata benda, ya benar kata benda. Pengertiannya apa sih? Kata untuk suatu benda. Kata yang menunjukkan suatu benda. Kata yang menunjukkan suatu benda. Kalau dalam bahasa Arab itu kalimatun tadullu ala syai'in. Tadullu ala insanin au hayawanin au syai'in akhar. Itu dalam bahasa Arabnya seperti itu, ya. Ciri-cirinya apa? Tanwin. Kemudian yang kedua alif lam. Ada alif lam. Masya Allah. Yang ketiga Didahului huruf jar. didahului huruf jar. Barakallahu fiik. Yang keempat Didahului huruf tidak. ya tidak. Masya Allah. Ya nida, ya Muhammadu, ya Fatimatu, ya Talita, ya Maryamu, ya Madinatu, ya Kayyisatu. Itu semuanya isim, ya. Jangan ada yang bilang Talita fi'il lo ya. Nanti Talita bisa marah. Ya. Talita itu isim bukan fi'il ya. Apalagi Kayyisah. Kayyisah itu isim bukan huruf. Ya, Kayyisatun. Itu isim bukan huruf.
Baik, kita lanjut. Berarti setelah isim selesai, kita masuk ke pembagian yang kedua. Apa? Fi'il. Fi'il. Sekarang ada yang tahu artinya fi'il? Kata kerja, Ustaz. Yo bener kata kerja. Apa yo fi'il? Kata yang menunjukkan Suatu kerja. suatu kerja, suatu pekerjaan. Kalau pekerjaan berarti ada 3 dong. Ya. Ada yang sudah dikerjakan, ada yang sedang dikerjakan, dan ada yang akan dikerjakan. Berarti apa kata kerja itu artinya? Kata yang menunjukkan suatu pekerjaan. Suatu pekerjaan yang telah dilakukan atau atau sedang dilakukan atau akan dilakukan. Ini kuncinya. Ya, kata yang menunjukkan suatu pekerjaan yang terjadi pada masa lampau. Artinya sudah dikerjakan. Misal kalau dalam bahasa Indonesia sih tidak ada ya bentuk lampaunya. Paling saya sudah menulis. Artinya sudah dikerjakan. Saya sedang menulis. Berarti sedang menulis ya. Sedang dikerjakan. Atau saya akan menulis. Ini yang akan dikerjakan. Paham sampai sini? Tapi dalam bahasa Arab itu indahnya bahasa Arab. Ya. Ada bentuk lampaunya. Misal Ustadz kasih contoh gini. Menulis. Bentuk lampaunya itu kataba. Jadi kalau kalian ketika berbicara sama orang, misalnya kataba Muhammadun ad-darsa. Jangan ditanya kapan ngerjainnya Muhammad. Wong sudah kataba. Kataba itu berarti sudah menunjukkan kalau Muhammad sudah menulis. Jangan ditanya lagi waktunya ya. Atau yaktubu Muhammadun ad-darsa. Jadi indahnya bahasa Arab di situ. Baik. Jadi bahasa kata kerja atau fi'il artinya kata yang menunjukkan suatu pekerjaan yang terjadi pada masa lampau atau sudah dilakukan sekarang atau sedang dilakukan dan yang akan datang atau yang akan dilakukan. Ini kalian boleh mencatat atau boleh nanti nunggu Ustadz nanti tak kalau punya Ustadz tak api nanti tak tulisnya pelan-pelan diukir biar bagus gitu boleh. Kalau sekarang nggak buru-buru. Ya. Sama sudah nyatet. Iya. Alhamdulillah barakallahu fiik. Aku ini siapa ya? Rahel. Humaira barakallahu fiik ya Humaira. Nanti ketika saya tanya Humaira bisa jawab ya? Ya. Baik. Sama seperti isim fi'il juga ada cara-caranya. Cara-caranya. Ada ciri-cirinya, bukan cara-caranya ya. Ciri-cirinya. Ya. Kenapa kok harus ada ciri-cirinya? Biar kita bisa bedakan mana itu fi'il, mana itu isim. Yang pertama, ciri yang pertama. Kok langsung 3 ternyata yang keluar. Baik Ustaz, bacakan satu-satu. Didahului salah satu huruf alif, ya, nun, ta. Atau biasa kita sebut dalam pelajaran itu didahului salah satu huruf anita. Alif, nun, ya, ta harusnya. Anita. Alif, nun, ya, ta. Ini biar gampang kalian menghafal. Atau ada kot awalnya. Atau ada sa atau saufa awalnya. Ada lagi contoh yang lain, misalnya ada taknis. Taknis itu seperti ini, tidak usah sebutkan ya. Kalau disebutkan nanti kalian tambah puyeng. Ini cukup 3 lah, ya.
Karena yang 3 ini nanti akan ada di buku kalian. Ya. Kecuali yang nomor 2 tidak ada insya Allah. Baik, ciri-cirinya ada 3. Meskipun banyak ciri-cirinya ya. Ustaz ambilkan 3. Biar kalian hafal dulu yang 3 ini. Nanti biar bisa bedakan mana itu fi'il, mana itu huruf, mana itu isim. Didahului salah satu huruf. Anita, alif, nun, ya, ta. Depannya ada kode. Ya. Misalnya di dalam surat Al-Mujadilah. Qad sami'allahu. Qad sami'allah. Maka setelah qad itu namanya fi'il. Ya. Qad aflahal mu'minun. Yang ketiga ada sa atau saufa. Dalam surat An-Naba misalnya, kalla saya'lamun, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Atau dalam surat At-Takatsur, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Paham? Berarti ketika ada huruf didahului salah satu huruf tadi, anita, alif, nun, ya, ta, maka dia bisa dikatakan fi'il. Ya. Atau ada qad depannya, atau ada sa atau saufa di depannya. Contohnya seperti ini. Aktubu. Naktubu, yaktubu, taktubu. Aktubu. Kenapa disebut fi'il? Aktubu. Baik, Ustaz sampai sini dibuka sini. Nah, aktubu kenapa disebut fi'il? Silakan jawab. Aktubu. Karena didahului huruf alif. Bagus, karena didahului huruf hamzah bukan alif ya. Kalau alif tidak ini. Alif hamzah ini namanya ya. Hamzah betul. Ya naktubu. Ya. Kenapa jadi fi'il? Karena didahului huruf nun. Ah betul. Yaktubu taktubu ja. Ketika ada huruf, ada kata didahului salah satu huruf itu dilihat, ya. Ini masuk enggak fi'il? Oh ada A-nya. Coba tak lihat. Misalnya aktubu. Bisa jadi nanti ada A tapi bukan isim, bukan fi'il. Bisa jadi isim. Dilihat ciri yang lainnya nanti ya. Aksarud du'ai. Ya misalnya aksarud du'a itu aksarunya bukan fi'il tapi isim. Kenapa? Karena dia mudhofun ilaih. Salah satu contoh, salah satu ciri yang lain dari isim. Ya. Baik sampai sini tok dulu wis. Di dalam ini ndak ada itu masih mudhofun ilaih. Pokoknya kalau ada kata didahului alif, nun, ya, ta, bisa jadi itu adalah fi'il. Ya. Aktubu, naktubu, yaktubu, taktubu. Atau yang lain. Adrusu, yadrusu, tadrusu. Seperti itu. Sampai sini paham? Paham. Ciri yang kedua tadi apa? Ada kode di awalnya. Ada kode di awalnya. Contoh di lafat kita lafat iqamah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Ada kata qad. Kalau Ustaz tanya seperti itu. Ya ini contohnya. Qad qamatis sholah. Di sini ada fi'il, ada isim. Mana yang fi'il? Qamati. Qamati, betul. Maryam, barakallahu fi. Kenapa kok qamati? Karena didahului oleh Kode. kode. As-sholatu di sini apa kedudukannya?
Isim. Isim. Masya Allah. Kenapa kok isim? Karena ada alif lam di awalnya. Betul, barakallahu fiik, Masya Allah. Luar biasa kalian. Karena ada alif lam di awalnya. Baik, barakallahu fiik. Sekarang ada ciri yang ketiga, ada sa atau saufa. Ini contohnya. Sa'aktubud darsa. Mana fi'il berarti? Yang mana fi'il? Hah? Sa'aktubud darsa. Yang mana fi'il? Taktubu. Aktubud. Nah, jangan sa-nya jangan dibaca. Sa ini huruf, ya. Sa ini huruf. Ya. Aktubu. Berarti fi'ilnya Tubu. aktubu. Kalau ad-darsa apa kedudukannya? Isim. Isim. Kenapa kok isim? Karena di ada dalam alif lam. Ada alif lam di awalnya meskipun di belakangnya ada tanwin. Lihat ciri yang lain ada alif lam, maka dia isim. Luar biasa, Masya Allah. Baik. Sampai sini paham? Paham. Masya Allah. Baik. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, Ustadz perbesar dulu. Setelah ini selesai, apa yang pembagian kata yang ketiga apa? huruf. Al-harfu atau huruf. Masya Allah, barakallahu fiik. Apa itu huruf? Apa itu huruf? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mat. Hah? Ya pokoknya kalau huruf Ustadz selain isim sama fi'il itu namanya huruf Ustadz. Betul. Ya, selain isim sama fi'il namanya huruf. Kalau saya tanya, apa itu huruf? Jawabannya selain isim dan fi'il. Betul apa enggak? Betul. Masya Allah. Tapi ada pengertian yang lebih tepat. Kata yang menunjukkan arti ketika disandingkan dengan kata lainnya. Ini maaf, ini kurang ya. Kata yang menunjukkan arti ketika disandingkan dengan huruf yang lainnya. Ya. Kalau dia tidak ada huruf yang lainnya, dia tidak memiliki arti. Kurang sempurna artinya. Contoh kayak tadi. Fi. Apa artinya fi? Tidak ada artinya. Tapi kalau fil hatibati, apa artinya? Di dalam tas. Paham? Kata huruf itu kata, artinya kata yang menunjukkan artinya ketika disandingkan atau digabung dengan kata yang lainnya. Ya. Nah, Ustadz masih nyari ciri-ciri huruf belum ketemu, ya. Jadi langsung ke contohnya. Contohnya misalnya min, ya. Min ini tidak punya arti kecuali ada kata yang bersambung dengannya atau sebelumnya. Roja'tu minal masjidi. Artinya apa? Kalau min di sini tidak ada artinya, ya. Tapi ketika disambung dengan kata yang lain, roja'tu minal masjidi. Apa artinya? Saya kembali atau pulang, bukan pergi ya. Kalau zahabtu baru pergi. Roja'tu minal masjidi. Saya pulang dari dari al masjidi, dari masjid. Atau contoh yang lain, ila zahabtu ilal madrasati. Ila ini tidak punya arti kalau cuma berdiri sendiri ila. Tapi ketika digabungkan dengan kata yang lain, zahabtu ilal madrasati. Maaf, ini saya salah ketik ya. Harusnya ilal madrasati, bukan madrasatu. Ya. Zahabtu ilal madrasati. Sampai sini. Zahabtu, saya pergi. Ila, ke
al-madrasati, ke sekolah. Atau lan. Lan ini juga isim, huruf. Huruf yang sudah intinya huruf. Misal, lan adhaba ilas sini. Saya tidak akan pergi ke Cina. Ya. Saya tidak akan pergi ke Cina. Kenapa kok tidak pergi ke Cina? Karena saya akan pergi ke Makkah untuk haji dan umroh. Ya, amin insya Allah. Ya, ke Cina ngapain? Ya, tolabul ilm, ya. Jangan pakai patokan tuntutlah ilmu meskipun sampai Cina, itu tidak ada hadisnya, itu hadis doif. Ya. Makanya Ustaz buat lan adhaba ilas sini. Saya tidak mau pergi, saya tidak akan pergi ke Cina. Tapi saya akan pergi ke Mekah dan Madinah untuk apain? Umroh dan haji insya Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa pergi ke sana. Ya, untuk beribadah haji dan umroh insya Allah. Sampai sini paham? Jangan lihat tugas dulu. Paham. Nanti setelah ini ada tugas kalian. Kalau tidak ngasih tugas itu kurang enak rasanya. Iya. Tugasnya tidak banyak kok. Sampai sini paham ya? Paham. Baik, alhamdulillah Ustaz tidak akan lama-lama karena jam 8 nanti Ustaz ada keperluan yang memang tidak bisa ditunda. Ya. Nah, ini tugasnya kalian. Ya. Ini tugas kalian. Nah, jadi nanti di halaman 1 itu ada teks. Ustaz tidak ngasih banyak kan tugasnya kan? Carilah 3 fiil pada halaman 1. 3. Ya. 3 fiil pada halaman 1. Carilah 3 isim pada halaman 1. Carilah 1 huruf pada halaman 1. Bisa? Oh iya, wong belum ada bukunya katanya. Sudah dapat buku semua? Udah. Ada yang belum? Oh tadi dia belum ya. Kalau belum nanti Ustadz insya Allah fotokan, tinggal kalian nanti cari. Nanti Ustadz kirim di tim apa ya? Sebentar Ya, lagi diambil Ustadz. Kenapa? Sebentar lagi diambil. Oh yang G, berarti kalau gitu bisa nanti dikerjakan tugasnya G. Cari Ya, 3 fiil pada halaman 1, 3 isim pada halaman 1, dan carilah 1 huruf pada halaman 1. Ini sudah dicatat? Atau sudah Belum di-screenshot? Ustadz, yang kata kerja sama huruf. Oh baik, nanti Ustadz kasihkan slide-nya ini ya, biar kalian bisa pelajari lagi di rumah ya. Ya. Baik anak-anakku yang solihah, terima kasih banyak pada pagi hari ini sudah bisa belajar bersama sama Ustadz. Adapun yang belum bisa bergabung, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya bisa bergabung dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberatkan amalan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan Ustaz juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan dijauhkan dari mara bahaya yang sedang mewabah saat ini. Dan terakhir, Ustaz minta maaf apabila ada kata-kata Ustaz yang kurang dimengerti. Yang apabila ada yang kurang dimengerti, silakan nanti bisa tanya lewat Japri sama Ustaz. Paham? Baik. Terima kasih anak-anakku yang solihah. Istidadan sebelum Ustaz akhiri. Doa kafaratul majlis. Jangan ditutup dulu. Ustaz lupa mau foto buat laporan. Ya jadi tutup dulu ya. Izin foto. Oke, sebentar ganti tanggal dulu, ganti hari, ganti jam. Jangan ditutup sebentar. Ini kalau online sekolahnya ustadznya juga harus laporan, ada tugas yang harus dipenuhi. Jadi yang foto bukan cuma kalian, ustadznya juga diminta foto ya. Ya, misalnya foto selfie. Ganti jamnya dulu.
Jamnya kasih jam 11 saja. 10.30. Sebentar, sekali lagi. Setelah itu ini. Sekali lagi. Oke. Terima kasih banyak. Sekarang boleh ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa atii'ullaha war rasul wallahu alim.